Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Julian. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahmat. Beginilah Pak. Begini gimana Pak? Nampaknya begitu penatnya Pak Julian ini. Iya Pak, bagaimana nggak penat Pak ya kan? Ada sedikit masalah saya bilang masalah sih Pak di sekolah tentang siswa-siswa yang saya jadikan masalah sih sebenarnya karena belum bisa saya atasi Pak anak-anak itu Pak. Biar Bapak sedikit lebih tenang, coba sedikit ikuti arahan saya ya Pak ya. Coba pejamkan mata Bapak sebentar saja. Pejamkan Siap, mata Pak, siap. sebentar. Relax. Stop, lepaskan dulu semuanya. Coba hening sejenak. Rasakan. Tarik napasnya Pak. Perlahan keluarkan. Tarik lagi dari hidung. Perlahan keluarkan dari mulut. Tarik sekali lagi. Keluarkan lagi. Relax. Hilangkan sejenak penat yang ada di hati. Buang nafas secara perlahan. Kemudian secara perlahan buka mata dengan keadaan rileks. Alhamdulillah. Bagaimana sekarang keadaan hatinya, Pak? Cukup lega Pak, cukup tenang. Mungkin karena relaksasi yang Bapak berikan itu cukup membuat saya sedikit melupakan penat saya tadi Pak. Coba ceritakan, Pak. Kalau saya boleh tahu, apa yang menyebabkan Bapak kurang semangat, Pak? Siapa tahu saya bisa membantu mengurangi perasaan Bapak yang penat tadi. Iya Pak Rahmat, saya bingung nih Pak Rahmat ya. Tadi sudah sering saya sampaikan sama murid-murid saya sih di sekolah gitu. Banyak murid saya itu yang merasa kurang percaya diri Pak. Saya menganggapnya sih kurang percaya diri gitu. Padahal saya melihat mereka punya kemampuan sehingga bahkan sering saya bilang gitu Pak. Sering saya sampaikan pada saat apel pagi, saat saya memberi pengarahan kepada murid saya itu semua. Kalian itu punya kemampuan anak-anak saya, tapi tidak punya kemauan, sehingga saya beranggapan bahwa apapun nanti pada akhirnya yang disuruh, mereka tidak pernah mau dia Pak. Itu yang membuat saya sedikit lebih penat nih Pak di hati, di kepala. Kenapa sih siswa-siswa di sekolah saya, murid di sekolah saya kebanyakan seperti itu dia Pak. Kurang mandiri tadi ya Pak ya. Terus Iya. Apa yang sudah Bapak lakukan kepada murid Bapak itu? Apakah Bapak memiliki program buat menambah motivasi mereka atau akan melakukan sesuatu buat mereka? Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Iya Pak, sebenarnya Pak, sebenarnya sudah ada Pak, sudah ada program yang saya rancang, kemudian saya laporlah ke pimpinan untuk membuat program sesuai minat bakat mereka gitu, sesuai minat bakat mereka. Kebetulan gini Pak, kebetulan kan hari Sabtu itu kami di sekolah itu P5 Pak. Hari Sabtu kami P5 di sekolah, setelah P5 di sekolah jam pertama sampai jam keempat, sepertinya saya sarankan ke itu tadi programnya tadi kita buat, saya sarankan ke kepala sekolah, bagaimana Pak kalau kita buat pembiasaan, mulai dari kegiatan pramuka baris berbaris, karena ada siswa-siswa yang punya minat di situ Pak. Kemudian kegiatan minat bakat ya Pak, karena banyak siswa di tempat saya itu hobi dia main bola, ada yang hobinya karena lingkungan saya itu 50-50, ada yang orang Melayu dan ada orang suku Batak, hobinya nyanyi Pak, banyak ada yang menyanyi. Kemudian sesuai minat bakatnya lah kita sarankan dan itu diterima sebenarnya sama kepala sekolah. Itulah yang sudah kita jalankan. Jadi contohnya seperti apa itu Pak? Ya,
ini Pak, kalau contohnya itu tadi kita buat setelah program P5 tadi Pak, kita sudah buat apa namanya, kita buat kelas dia Pak. Kita buat kelas yang hobinya olahraga tadi kita buat satu kelompok. Yang hobinya menyanyi nanti kita buat satu kelompok Pak. Yang hobinya sains atau belajar matematik dan sebagainya itu kita kelompok. Tapi ya kebanyakan belajar sains itu yang tidak banyak lah peminatnya di daerah kami itu Pak. Sudah dikelompokkan sesuai dengan minat dan bakatnya, juga udah ada per kelasnya dibuat ya kan Pak. Iya, Kemudian yang menjadi masalah itu apa Pak? Tapi sudah diberi penguatan dan sudah ada kotak-kotaknya masing-masing. Itulah Pak yang membuat saya hari ini masih pening nih Pak, masih merasa itu jadi masalah. Pada saat kegiatan unjuk bakat, misalnya literasi, masih banyak murid yang tak berani maju itu Pak. Padahal mereka sudah punya kemampuan tadi. Kalau kegiatan unjuk bakat contohnya, pada kegiatan Sabtu itu kan mereka ada yang hobinya nyanyi. Ya minimal kita harap dia mau tampil ke depan nyanyi. Dia enggak bisa Pak, dia enggak mau, bukan enggak bisa kalau saya lihat. Dia enggak punya keberanian. Apakah itu keberanian atau kepercayaan diri yang kurang, saya masih meraba itu Pak. Bagaimana, kenapa itu bisa terjadi di murid-murid saya gitu Pak. Padahal mereka mampu untuk itu Pak. Mereka mampu tapi belum mau ya. Terus Iya. kira-kira menurut Bapak yang menjadi kendala program yang sudah disusun itu kan programnya bagus itu. Kira-kira yang menjadi kendala untuk belum berjalan dengan baik dan maksimal itu seperti apa? Sudah berjalan tapi belum maksimal ya Pak ya, padahal programnya bagus. Kira-kira kendalanya apa itu Pak? Jadi Pak, kalau menurut saya sih sebenarnya setelah saya amati kegiatan tersebut, kenapa anak itu tidak mau pulang, ya menurut saya kurang optimalnya saat melakukan peminatan tersebut. Mungkin menurut saya setelah saya amati gitu, mungkin kurang dalam arti ada guru yang jadi bisa dibilang kurang kolaborasi yang kuat, yang greget dalam menjalankan itu gitu. Jadi ada mungkin sebagian guru yang serius dalam menjalankan program itu, ada yang mungkin kurang serius, sehingga itu menurut saya jadi sedikit hambatan lah, sehingga anak-anak kurang berani mengeksplor kemampuannya Pak. Oh iya. Program ini juga nggak bisa kita lakukan sendiri begitu kan Pak Julian, harus ada kolaborasi dengan rekan sejawat. Jadi Pak, kalau menurut saya coba minta campur tangan pimpinan kita agar bisa kegiatan tersebut lebih dimaksimalkan Pak. Kemudian beri motivasi lebih terhadap murid agar lebih percaya diri dengan kemampuan mereka. Jadi kolaborasi antar rekan sejawat itu kalau sudah dikomandoi dengan pimpinan, biasanya itu akan terselesaikan. Kemudian Pak, caranya bagaimana itu Pak? Kira-kira ada enggak solusi buat saya nih Pak, supaya saya merasa kayaknya saya sudah cukup sih memberi motivasi terhadap murid lah gitu. Ya. Gini, apakah Bapak pernah membawa murid tersebut dalam kegiatan kompetisi misalnya, atau membuat mini kompetisi di sekolah seperti itu? Itulah dia Pak, karena faktor mungkin ya itu mungkin kekurangan terhadap diri saya sih mungkin, relasi keluar lah, sehingga belum jarang, kita bilang jarang, hanya beberapa kali sih Pak untuk kegiatan kompetisi itu Pak, apalagi sampai membuat di sekolah ya Pak ya. Menurut saya ya Pak ya, kalau sudah menjurus kepada minat dan bakat, maka murid harus dihadapkan dengan kompetisi atau mini kompetisi, sehingga menambah rasa percaya diri, pengalaman, motivasi diri mereka. Jadi program yang sudah dibuat di sekolah dan kita minta kepada pimpinan dapat dukungan dari berkolaborasi dengan rekan sejawat, itu memotivasi mereka untuk ke tindak yang lebih lanjut lagi. Setelah mereka ikut kompetisi atau mini kompetisi di sekolah aja lah dulu kita bilang, itu menimbulkan minat dan bakat mereka yang ada di dalam diri. Jadi
setelah mereka melakukan itu mungkin kepercayaan diri mereka akan tumbuh. Jadi setelah mini kompetisi di sekolah, mereka akan antusias untuk dibawa keluar sekolah, seperti itu menurut saya. Iya, iya Pak, boleh juga itu Pak ya. Nanti coba saya berdiskusi dengan kepala sekolah untuk mulai mengikutkan siswa-siswi yang sudah dilatih minat bakatnya untuk kompetisi keluar, atau mungkin nanti saya akan coba buat panitia kecil untuk buat kompetisi di sekolah. Terima kasih Pak masukannya, mudah-mudahan masukan ini bisa menjadi menambah rasa kepercayaan diri ya bagi siswa-siswa saya di sekolah nantinya Pak. Iya Pak. Semoga murid-murid Bapak bisa menjadi lebih baik lagi ya Pak. Karena Amin amin. karena untuk kompetisi ini sendiri kan sering juga ada kompetisi antar sekolah atau kompetisi antar kecamatan kan gitu kan Pak. Jadi anak-anak ini pun lebih antusias dia kalau ketemu dan berkompetisi dengan orang lain dengan caranya tadi pakai mini kompetisi yang di sekolah dulu, minatnya langsung keluar, lalu mau ke luar sekolah atau luar kecamatan. Jadi dengan dikomandoi Pak Julian tentunya dan dengan dikolaborasikan dengan teman-teman sejawat. Pak Julian nggak mungkin bisa sendirian. Itulah Iya tadi Pak. dengan kerjasama dengan kepala sekolah, dengan pimpinan kita dan pimpinan kita yang mengkoordinir semuanya. Semoga Iya. murid-murid Bapak bisa menjadi lebih baik ya Pak ya. Amin amin. Terima kasih banyak Pak atas solusi yang Bapak berikan. Sama-sama Pak, sama-sama. Sampai ketemu di lain waktu Pak. Dan dalam keadaan sehat dan tetap semangat mencerdaskan anak bangsa ya Pak ya. Amin. Sama-sama Pak. Semangat. Ya, semangat. Sudah, saya akhiri ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.